Nih saya tunjukin fotonya anak saya kecelakaan bawa motor. Ini pecah. Nih. Terus ini lampunya nggak nyala. Pecah. Ini sebelah satunya. Pecah. Ini kecelakaan tabrakannya keras ini. Sampai bannya pecah nih. Bannya pecah tapi masih bisa dibuat jalan. Benar-benar suatu keajaiban. Ini kecelakaan ini tabrakannya keras sampai spionnya patah satu. Tabrakannya benar-benar keras. Jadi waktu itu saya ditelepon sama pacarnya anak saya. Terus dia ngasih tahu, tante, anak tante kecelakaan di UGD. Butuh ini gitu. Jadi waktu itu saya diceritainnya itu parah banget. Parah banget kecelakaannya gitu. Tapi karena tengah malam itu nggak ada, jadi baru masuk di UGD, dokter jaganya yang nunggu orang tuanya datang. Kemudian saya datang, dicek, butuh sekian juta untuk scan di perut, di kepala, karena kebanting keras anak saya, jatuh di jalanan. Tuh, rodanya aja nabrak sesuatu ini sampai kepental, sampai pecah bannya. Nah, waktu kecelakaan ya panik dong, namanya malam. Jadi saya tuh waktu dia keluar dari gerbang sini tuh, dia dari rumah saya, anak saya kan ngekos di sisi lain dari Bali. Saya di Gianyar, anak saya di sisi yang lainnya. Terus saya bilang, tunggu udah malam, besok aja pulang. Nah dia nekat pulang. Nah kemudian saya itu bingung ya, kamu kecelakaan sama siapa gitu? Nggak ada, dia bilang. Jadi ini kecelakaan yang sangat aneh gitu, buat saya ini sangat aneh. Kemudian ternyata cerita, saya doakan ya anak saya. Sebelum keluar dari pintu di belakang ini, saya sudah berdoa, saya lindungi dia dengan cahaya Tuhan, jauhkan dia dari mara bahaya. Nah, tapi tetap aja kecelakaan, ada maksud Tuhan. Apa ini Tuhan? Nah, kemudian ternyata di rumah sakit saya diketemukan dengan ayahnya si pacar. Nah, ayahnya si pacar ini dengan leluhur saya itu ada hal yang belum selesai. Nah, jadi penuntasan, karena saya kan sebenarnya sudah selesai siklusnya. Nah, tapi pembersihan gitu loh. Jadi anak saya ini dikembalikan kepada saya karena 11 tahun yang lalu dia diambil sama bapaknya. Kami berpisah dengan suami pertama saya, dan kemudian suami sekarang ini saat ini suami kedua, dia dikembalikan setelah 11 tahun. Saya ibarat kata mungkin leluhur saya ada salah kepada leluhurnya anak. Nah, sudah 11 tahun membayar karma dan dianggap sama Tuhan sudah dianggap lulus gitu loh ya. Jadi karena saya sudah melepaskan siklus, memutus siklus supaya tidak kejadian cerita yang sama di kehidupan anak saya. Supaya yang menderita saya saja, orang tuanya gitu. Jadi kemudian selesai, anak saya dinyatakan saat saya di sana, kemudian bicara dengan bapaknya pacar yang waktu itu juga ikut mengangkut anak saya dari jalan. Jadi kecelakaan itu yang jemput bapaknya si pacar, karena si pacar anak saya ini lagi kerja. Jadi dia telepon papahnya yang kebetulan sedang dekat berada di lokasi kejadian kecelakaan. Dan kemudian diangkut, bapaknya ini yang angkut, bapaknya pacar. Jadi calon mertua ibarat kata gitu ya, kalau saya boleh bilang calon mertua anak saya yang ngangkut. Nah, saya tahu siapa di belakang anak saya gitu, tapi saya tidak menyangka bahwa Tuhan mempertemukan saya harus selesai gitu loh, ibarat kata penuntasan dari siklus anak saya ini diselesaikan sangat cepat sekali.
gitu. Dan cara saya bersikap itu menentukan. Jadi kalau kita punya kejadian yang kayak gini-gini, jangan panik dulu, ke Tuhan dulu. Masalah motor, kebanyakan dari kita yang dipikirin, aduh motornya hancur, anak dulu, kesehatan mental anak dulu gitu. Motor urusan belakangan. Ini aja saya setelah 2 minggu kecelakaan, baru saya ambil motornya di tempat anak saya. Baru saya urus, baru saya kaget, gila ternyata tabrakannya hebat gitu loh, dan dia nggak tahu nabrak apa gitu. Nah kan aneh. Nah terus kemudian dari dia dinyatakan harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu, yang sekian juta katanya. Terus saya bilang, aduh Tuhan, malam-malam gini saya uangnya nggak ada di ATM gitu. Jadi adanya di bank yang tidak ada ATM-nya, yang tidak bisa begitu saja ngambil gitu loh. Ya gimana lagi? Saya berdoa, ternyata setelah bapaknya anak saya video call dengan saya, dengan anak, dan dengan dokter untuk menentukan tindakan apa yang harus kami tempuh untuk anak ini, tiba-tiba anak saya dinyatakan boleh pulang. Lucunya gitu. Jadi, ini saya pikir gitu. Oh, ini cara Tuhan untuk saya menyelesaikan masalah saya dengan mantan suami pertama yang tidak pernah bicara, tidak pernah bicara iya, tapi tidak pernah video call gitu loh, tidak pernah ketemu tatap muka. Nah, ini tatap muka dengan bapaknya si pacar atau calon mertua anak saya ini, akhirnya juga selesai. Siklus keluarganya langsung saya putus-putusin gitu. Jadi antara saya dengan si calon mertua ini ada rantai dendam, karena zaman dahulu leluhurnya saling membunuh. Nah ini akan kejadian lagi, keulang lagi. Nah ini Tuhan selesaikan dengan caranya Tuhan. Kalau kita sudah tahu bahwa ini ada urusan dengan leluhur, ya kita putus-putusin, kita selesaikan, kita bantu anak-anak, kita bantu diri kita bantu leluhur. Jangan memakai jangan melogikakan sesuatu yang tidak bisa dilogika. Kalau urusannya harus serahkan ke Tuhan, itu tidak bisa dilogika, serahkan total sama Tuhan. Itu yang terjadi kecelakaan anak saya. Benar-benar Tuhan ubahkan anak saya, pacarnya, calon mertua, calon besan saya, ketemu dengan suami saya. Yang pertama, mantan suami saya. Semua dibereskan sama Tuhan. Jadi, untuk urusan-urusan di dunia ini kadang-kadang leluhur itu ikut berperan dalam menentukan pembebasan. Nah, tugas kita adalah untuk tidak selesai. Jangan diterus-terusin dendamnya, selesai. Kita ke Tuhan. Jadi, peranan Tuhan di dalam kehidupan kita itu sangat berperan. Jangan menyelesaikan segala hal yang tidak bisa dilogika dengan logika. Tuhan itu tidak bisa dilogika. Tuhan itu maha bebas. Terserah Tuhan gitu. Dan saya lihat parah kan, sepeda motornya parah kan. Tapi anak saya langsung pada saat sebelum saya datang, wah katanya harus gini harus gitu, tindakan operasi. Tapi begitu bapaknya dengan ibunya yang terpisah selama 11 tahun, nggak pernah bicara, nggak pernah tatap muka gitu ibarat kata. Dan besan, selesai urusannya, tiba-tiba dia dinyatakan sembuh. Cuman bayar 250 untuk biaya penanganan itu saja. Tuhan itu maha ajaib, Tuhan itu maha bebas, tidak bisa dibatasi. Semoga pengalaman saya bisa membantu semua orang yang terlibat masalah dengan urusan leluhur.